Permisi, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Mbak. Baik, sesuai janji kita kemarin, kita ketemu lagi ya Pak hari ini. Iya, Apakah Bapak masih ingat dengan saya? masih Mbak. Dengan siapa Pak? Dengan Mbak Fibri. Oke, benar ya Pak. Ini masih dengan Bapak Anton ya? Iya, masih. Oke, bagaimana nih Pak perasaannya hari ini? Saya lihat sekarang Bapak sudah tambah seger ya Pak, Iya tambah dong. ganteng, Iya. terus bajunya udah rapi, rambutnya udah disisir. Kalau boleh saya lihat Pak, kukunya udah dipotong belum? Oh, Iya, sudah. sudah ya Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Iya, makin senang sih Mbak, makin tahu Mbak. Oh iya, makin nyaman ya Iya, Pak makin dengan badan bersih. Bapak. Iya, Dengan ini orang-orang lihat Bapak gimana? ya ada yang bilang, wih kaget makin bersih. Iya, makin ganteng gitu ya Pak. Iya. Iya. Nah, dengan gosok gigi gimana Pak? Apakah Bapak udah melakukannya? Sudah Mbak. Oke, bagus sekali ya Pak. Iya. Boleh saya lihat jadwal hariannya Pak? Ini ya Mbak ya. Bagus sekali Pak, udah dilakukan semua ya Pak. Udah Iya. potong kuku, udah mandi. Nah, saya kembalikan lagi Pak. Nah, jadi sesuai janji kita kemarin, sesuai kontrak kita kemarin, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana makan dan minum yang benar ya Pak. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit Pak, dan tepatnya di sini saja. Iya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, Bapak kok sehari makan berapa kali? Apa namanya? Seingatnya aja sih Mbak 3 kali, kadang 2 kali. Oh, berarti Bapak makan seingat Bapak. Kalau minum Pak sehari berapa gelas? Kalau minum itu sehari seingatnya aja sih Mbak, nggak ngitung. Berarti kalau Bapak haus aja ya, Iya. nggak minum. Baik Pak. Nah, jadi kita langsung saja ya Pak. Hari ini tuh kita akan mendiskusikan tentang kebutuhan makan pada orang dewasa seperti Bapak dalam satu hari ini. Kebutuhan makan Pak per hari untuk orang dewasa laki-laki seperti Bapak itu yaitu sekitar 2.400 sampai 2.800 kalori setiap harinya Pak. Biasanya pada orang dewasa itu semua makanan itu didapatkan dari makanan pokok untuk memberikan rasa kenyang seperti nasi, jagung, ubi jalar, singkong dan lain-lain, atau yang biasanya disiapkan oleh orang rumah atau yang di sini saja ya Pak. Ya. Nah, selain itu juga Pak perlu lauk. Nah, lauknya itu seperti lauk hewani berupa daging ayam, ikan, atau lain-lainnya. Serta ada lauk nabati Pak, seperti kacang-kacangan, hasil olahan tahu dan tempe. Dan jangan lupa juga diberikan sayur ya Pak, untuk memberikan rasa segar dan melancarkan proses menelan makanan, karena biasanya dihidangkan dalam bentuk berkuah Pak. Nah, selain itu Pak, untuk minum itu Bapak usahakan 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi Bapak itu harus minum sebanyak itu dan tidak boleh minum kalau ingat aja Pak. Nah, bisa diulangi Pak, makannya berapa kali sehari? Minumnya itu 10 kali. 10 gelas. Iya, 10 gelas. 10 gelas ya Pak. 100 mili. Yang segini tuh ya Pak, 200 mili. Itu Bapak minumnya 10 gelas sehari. Iya. Dan juga Pak, kalau bisa Bapak itu harus makan dengan teratur. Jadi makan 3 kali sehari Pak, pagi, siang, sama malam. Jangan sampai terlewatkan makan 3 kali sehari itu Pak. Nah, biasanya kalau misalkan Bapak disediakan makanan selalu habis nggak Pak? Enggak sih Mbak. Nggak Masih selalu ya Pak? Sisa-sisa gitu lah. Itu kenapa Pak? Bapak nggak suka? Kan nggak suka sih Mbak, cuma Nggak nyaman makan? Iya, males aja makan. Gitu ya Pak. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja ya Pak. Kalau bisa nanti kedepannya Bapak makannya lebih lahap lagi. Iya. Kira-kira ada nggak cara yang biar bisa buat Bapak itu makan lahap? Nggak tahu sih Mbak. Nah, saya lihat tuh, saya perhatikan tuh makan Bapak itu tumpah-tumpah gitu Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak caranya makan yang benar gimana? Nggak tahu sih Mbak. Yang penting itu masuk ke mulut. Berarti Bapak belum tahu ya? Iya. Ya, nanti kita bahas bersama Pak. Nah,
tahu nggak Pak alat apa aja yang dibutuhkan untuk makan Pak? Piring aja sih Mbak. Ya piring terus Pak. Udah itu aja piring. Ya piring nggak apa-apa. Terus misalkan Bapak nggak tahu makan pakai tangan, Bapak bisa pakai sendok ya. Nah jadi Pak, tujuan makan itu penting banget ya Pak untuk menjaga kesehatan tubuh Bapak agar tetap optimal dan memastikan tubuh Bapak itu mendapatkan zat gizi yang cukup. Nah pada saat makan itu Pak, penting banget Bapak melakukannya dengan cara yang benar agar Bapak itu makannya lebih lahap. Kalau misalkan Bapak makannya itu berantakan, itu bakal mempengaruhi ke porsi makanan yang Bapak habiskan. Jadi lebih ke nafsu Bapak untuk makan. Nah jadi jika Bapak makan dan minumnya itu udah benar, pasti nafsu makan Bapak itu juga meningkat. Seperti itu Pak. Nah kira-kira Bapak mau makan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai sendok aja Mbak. Sendok. Nah jadi Pak, sebelum makan itu Bapak jangan lupa untuk Apa? Pak? Tahu nggak? Enggak. Nah untuk cuci tangan ya Pak. Iya. Tahu nggak cuci tangan yang benar Pak? Enggak tahu. Nah jadi cuci tangan yang benar tuh Pak ada 6 langkah. Iya. Yang pertama, Bapak itu basahkan dulu kan tangan Bapak pakai air. Udah tuh. Nah terus habis itu Bapak pakai sabun. Nah habis pakai sabun Bapak bisa mengusap telapak tangan Bapak seperti ini Pak. Yuk Pak kita lakukan bersama Pak. Ya seperti itu Pak, bagus. Terus habis itu ini Pak, punggung jari Pak itu diusap-usap. Kiri kanan Pak. Oh, Ya. Nah udah Pak, habis itu sela-sela nih Pak. Iya gitu Pak. Ini Pak, iya. Sampai selesai bersih ya Pak. Terus habis itu gini Pak, mengunci Pak, namanya ini mengunci Pak. Nah, habis itu Pak, ini Pak, ya gini Pak. Gimana? Ini, ya satunya juga Pak. Ya, dan yang terakhir itu ada seperti ini Pak. Nah ini biar kuman-kuman di kuku itu hilang semua ya Pak. Terus di situ bilas pakai air bersih begitu Pak. Paham ya Pak. Baik. Nah nanti Bapak bisa praktekkan ya kalau misalkan nanti siang pukul 12 ya Pak biasanya ya. Iya. Nah nanti kalau misalkan makanannya udah diantarkan atau nanti Bapak sudah mengambil makanan, Bapak bisa duduk dengan benar Pak. Jadi duduknya bersila aja. Kalau misal di bawah, kalau misal di atas ya duduk dengan baik dan benar, badannya tegak. Terus habis itu Bapak bisa cuci tangan. Nah setelah cuci tangan, Bapak bisa baca doa Pak. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan. Terus habis itu Bapak bisa nih menyantap makanan Bapak sampai habis. Nah cara makan yang benar itu Pak, Bapak pelan-pelan aja masukin ke mulutnya, Bapak jangan geragas. Seperti itu ya Pak. Nah setelah selesai makan Pak, Bapak jangan lupa juga bereskan piring dan gelas Bapak yang kotor. Dan dengan diakhiri dengan cuci tangan. Iya. Jadi cuci tangannya dilakukan setelah dan sebelum makan. Iya. Begitu Pak. Apakah Bapak sudah cukup paham? Ya sudah paham Mbak. Oke, alhamdulillah ya Pak. Oke. Gimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita belajar bagaimana cara makan dan minum dengan benar? Ya saya jadi lebih paham Mbak cara yang benarnya makan minum itu kayak gimana. Alhamdulillah ya Pak. Coba nih Bapak sebutkan lagi. Tadi alat apa aja sih yang kita butuhkan untuk makan, terus hal apa aja sih yang harus kita lakukan pas waktu kita makan dan minum, terus makan dan minum dalam sehari itu berapa kali? Banyak banget ya Mbak ya. Iya. Yang pertama itu alat makannya itu ada piring, terus sendok. Kalau bisa juga pakai tangan juga bisa. Iya. Terus makan itu cuci tangan terlebih dahulu. Iya, pinter Pak. Yang dijelasin sama mbaknya tadi. Terus bila sudah selesai itu juga cuci tangan, terus dibereskan. Nah lalu untuk itu mbaknya tadi tanya minum ya mbak ya? Ya minum. Nah untuk Sehari minum, berapa kali Pak? sehari itu 10 gelas. Iya benar. Dan 200 ml. Benar. Apalagi Pak? Udah? Udah.
Oke, baik Pak. Udah bagus sekali ya Pak yang tadi sudah Bapak jelaskan. Dan jangan lupa berdoa sebelum Makan. Iya, makan. itu lupa. Nah, saya ulangi lagi Pak. Sehari makannya berapa kali Pak? 3 kali. Ya, bagus sekali ya Pak untuk makannya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Dan minumnya 10 gelas per hari. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam jadwal harian Bapak tentang kegiatan makan dan minum yang benar, apakah Bapak mau? Mau Mbak, boleh? Oke, saya boleh. Ini Mbak. Kasih ya Pak. Iya. Ini Pak, saya sudah masukkan ya Pak. Nanti Bapak isi seperti biasa. Oke, terima kasih Mbak. Oke, baik Pak. Saya rasa untuk sesi kali ini sudah cukup ya Pak. Saya berharap aja Bapak melakukan semua yang sudah kita pelajari. Kayak mandi 2 kali sehari Pak. Terus habis itu potong kuku. Terus menyisir rambut setelah mandi. Terus makan dan minum dengan benar Pak. Iya. Nah, begitu saja Pak. Kalau misalkan besok nih kita ketemu lagi Pak, untuk membahas bagaimana cara BAB dan BAK yang benar. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia Mbak. Oke, mungkin sekitar 15 menit saja Pak, dan tempatnya tuh di sini saja. Apakah Bapak sudah merasa cukup nyaman ya Pak? Iya, sudah nyaman. Oke, kalau begitu kita besok ketemu lagi jam 9 di sini saja ya Pak. Iya. Nah, terima kasih banyak ya Pak atas kerjasamanya hari ini. Bapak sudah cukup kooperatif dengan pertemuan kita hari ini. Iya. Saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Mari. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama.